Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, kita berdoa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan mulai yang pertama, yaitu pelajaran kita kali ini, yaitu tema 1, tema 3, pembelajaran 5, kelas 5 semester 1. Pada pembelajaran 5 kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks tulisan dan tulis, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Yang kedua, pelajaran IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Pelajaran yang ketiga, seni budaya dan prakarya, memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tanggung jawab. Dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Sekarang kita mulai, anak-anak bisa menyiapkan buku tematik pada halaman 170 sampai 178. Perhatikan gambar. Jika kita amati, seorang pekerja yang bekerja di industri gerabah itu menggunakan otot tangan untuk membentuk kerajinan gerabah. Untuk mendapatkan otot tangan yang sehat, diperlukan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Kalau pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang macam-macam kelainan gangguan atau penyakit pada tulang manusia, hari ini kita akan belajar macam-macam kelainan gangguan atau penyakit pada otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. Apa yang dimaksud dengan hipertrofi? Yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Stiff adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang selanjutnya yaitu tetanos. Apa itu tetanos? Yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanos menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Biasanya tetanos itu terdapat pada benda-benda yang berkarat, seperti paku yang berkarat, besi yang berkarat, itu bisa menyebabkan tetanos. Selanjutnya,
Kita akan menentukan ide pokok pada teks bacaan yang berjudul Salah Mental. Dalam bacaan itu ada 10 paragraf. Jadi setiap paragraf itu ada satu ide pokok. Biasanya ide pokok itu tidak terdapat pada kalimat pertama dalam suatu paragraf. Sekarang kita menentukan untuk ide pokok paragraf 1, yaitu sudah 2 hari ini leherku sakit. Ide pokok paragraf 2, apa itu salah mental? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Ide pokok paragraf 3, menurut Dr. Melia Wayanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. 4. Ide pokok paragraf 4, yaitu kejadian ini tidak bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Ide pokok paragraf 5, penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk, dan leher terpapar angin dan dingin. Ide pokok paragraf 6, selain itu, nyeri pada leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Ide pokok paragraf 7, semua orang bisa mengalami nyeri. Ide pokok paragraf 8, bila sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati dengan cara dipijat. Ide pokok paragraf 9, selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Ide pokok paragraf 10, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Jadi ada 10 ide pokok pada teks bacaan yang berjudul Salah Bantal. Selanjutnya kita akan belajar SDDP. Kemarin kita sudah belajar gambar cerita. Gambar cerita salah satunya yaitu komik. Komik adalah cerita, ada teks dan ada gambar. Ciri-ciri komik ada 6. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi pada komik disampaikan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, ciri komik yang kedua yaitu proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan pada komik adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Biasanya, ciri komik yang keempat biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri komik yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ciri komik yang keenam yaitu menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Demikian pembelajaran kelima hari ini anak-anak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar anak-anak, semoga kalian sukses dan jangan lupa untuk selalu beribadah, jaga keselamatan,
istirahat yang teratur, dan selalu taat kepada orang tua. Kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.